Berikan mereka motivasi, Pak. Selembar kertas saja piagam penghargaan tanda tangan, mereka bangga dan kami bangga dengan itu. Sebenarnya masyarakat di sini, terutama kaum milenial saat ini banyak sekali yang berpotensi di dunia seni. Awalnya teman-teman memang, aduh gimana ya, nanti menang nggak ya, gimana gini ya kan, wajar-wajar aja kan. Karena musik tidak dilahirkan oleh pemerintah. Musik itu lahir dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat, di tengah komunitas. Tanah Niasku, tanah yang tak terlupakan. Di sana ada papa mama menunggu aku pulang. Merantau di negeri orang, banyak dilihat, banyak juga dirasa. Takkan terlupa kekasih ada di sana, walau menunggu lama tetap setia dengan cintanya. Takkan pernah hilang dari ingatan pantai Sorak Kelangundri sayang. Tureloto Afululahema, tempat kita memadu cinta.
Ya, pemirsa, kembali bersama saya dalam program One Man Show. Kali ini kita akan berdiskusi tentang topik karya musisi lokal di mata masyarakat dan pemerintah daerah. Kenapa kemudian topik ini menjadi bahan diskusi kita? Bahwa kita melihat karya musik, khususnya di daerah, merupakan salah satu penyumbang daerah dalam sisi potensi-potensi seni musik yang bisa membawakan nama daerah ke tingkat nasional bahkan internasional. Tentu dengan prestasi ini kemudian kita akan melihat seperti apa karya-karya musisi lokal dan para musisi yang ada di Kepulauan Nias ini menjadi sebuah potensi yang nantinya bisa membawa nama daerah khususnya Kepulauan Nias ini ke tingkat nasional maupun internasional. Belakangan ini begitu banyak para milenial yang ada di Kepulauan Nias ini bergelut di dunia seni musik dan tidak kalah saing. Mereka ada beberapa juga yang bisa berkompetisi. Bahkan mereka meraih beberapa juara di tingkat nasional. Tentu harapan kita dengan potensi yang ada, ini bisa menjadi sebuah pemicu bagi generasi-generasi lainnya untuk bisa meraih prestasi dari sisi seni. Tentu malam ini saya akan menghadirkan beberapa narasumber saya. Yang pertama adalah penulis lagu serta musisi Nias, yaitu Fatih Jebua. Selamat malam Pak Fatih Jebua. Selamat malam. Selain itu juga kita menghadirkan salah seorang muda dan berpotensi yang memang bergelut di bidang industri musik. Ada Bung Cikal, selamat malam. Selamat malam. Dan yang tidak kalah menarik di sini ada beberapa milenial yang beberapa waktu lalu sempat banyak diperbincangkan karena dengan kondisi mereka mampu bersaing di tingkat nasional dan meraih kejuaraan di tingkat nasional pada urutan kedua ya, kalau tidak salah. Di sini ada Silvi. Mungkin bisa perkenalkan Silvi teman-temannya malam ini siapa saja? Baik, selamat malam. Saya akan memperkenalkan teman-teman yang ada di sini dulu ya. Pertama, saya ada Felix Waruwu sebagai vokalis. Yang kedua ada Bang Markus Hareva sebagai vokalis sekaligus rapper. Dan di sana ada Marulin Lauli sebagai gitaris. Dan di ujung ada Bang Syafar Waruwu sebagai controller DJ. Oke, terima kasih Silvi. Nah, tidak kalah penting juga malam ini kita ditemani oleh Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunung Sitoli, Pak Meiman Hareva. Selamat malam Pak Hareva. Selamat malam. Ya, melihat begitu besarnya minat masyarakat khususnya kaum milenial di Kota Gunung Sitoli yang saat ini ingin berkecimpung dan meraih prestasi dari sisi seni, baik musik maupun lagu. Di sini mungkin kita bisa bercerita dengan adik-adik kita di sini. Mungkin Silvi bersama teman-temannya bisa nggak menyampaikan seperti apa sih proses awal sehingga teman-teman ini bisa meraih prestasi sampai ke tingkat pusat atau nasional, dan awalnya motivasi adik-adik ini berkecimpung di seni musik ini apa sebenarnya mau diharapkan? Mungkin bisa diceritakan untuk kita di sini. Baik, Bung Wamen ya. Wamen, oke. Awalnya sih kita cuman sebuah komunitas mungkin ya yang ada di Kota Gunung Sitoli salah satunya yang mungkin bergerak di sektor ekonomi kreatif, yang dimana kita teman-teman sebagai kumpul sebagai wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau seni, misalnya seperti musik, tari-tarian, dan juga film dan video. Dan mungkin kemarin kita ada sedikit prestasi yaitu di nasional yang mungkin kita dipercayakan untuk memegang juara 2 karena juga teman-teman dia tidak menyangka sama sekali gitu bisa meraih juara 2 nasional. Berarti awalnya ini bukan memang ingin meraih itu ya, tapi memang tampil aja gitu dulu. Iya, awalnya mungkin sebenarnya sih kita udah beberapa tahun belakangan ini ikut kegiatan, mungkin kegiatan lomba gitu, yang dimana kita juga beberapa kali meraih juara. Mungkin yang tidak terlalu terekspos ya, karena mungkin belum terlalu dikenal gitu. Mungkin kenapa kita bisa up ini, komunitas kita bisa up ke media sosial, kemana-mana, karena prestasi yang diraih kemarin di tingkat nasional. Tapi selama ini kita udah 4 tahun berdiri, kita mengikuti beberapa lomba di beberapa kegiatan, bahkan mungkin bukan di sekitar Kepulauan Nias atau Kota Gunung Sitoli saja. Kita di Sumatera, kita juga ikut, mungkin kemarin terakhir kita dapat yang juara 3 ya,
di Kemendikbud, kita juga dapat juara 3 di kegiatan Kodam Bukit Barisan, yaitu pembuatan film pendek Corona. Dan yang terakhir kalinya lagi yaitu kita menjadi 70 film terbaik dari Kemendikbud. Kita mendapat piagam penghargaan juga dari sana. Dan mungkin di tingkat nasional mungkin ini yang wow dan cetar ya, karena teman-teman langsung terjun gitu ya kan. Dan awalnya kita ke sana sebenarnya memang sudah cita-cita memang, cuman tidak terlalu ambisi juga ya kan untuk ke sana, tapi teman-teman dibukakan saja jalannya untuk bisa ke sana gitu. Dan teman-teman juga udah sering latihan, ikut-ikut kegiatan. Ya udah kenapa nggak kita coba ke kementerian kan. Awalnya teman-teman memang aduh gimana ya, nanti menang nggak ya, gimana gini ya kan, wajar-wajar aja kan. Tapi ya itu kita nggak tahu bahwa mereka udah bisa masuk 15 besar, tiba-tiba dipanggil ke 5 besar. Ya berarti awalnya memang teman-teman ini tidak fokus di sisi musik saja ya, banyak hal yang dikerjain ya, ada juga pembuatan film. Nah, motivasinya kemudian lebih yakin ngambil dari seni musik itu atau lagu sendiri ini apa kemarin yang mendorong sampai yakin bisa meraih juara lah gitu? Meyakinkannya karena ya kita mempunyai potensi yang mungkin orang lain nggak punya gitu. Karena kita yakin bahwa kita juga bisa, meskipun kita masih muda ya kan, meskipun Yang kita masih orang lain tidak yang orang lain tidak punya itu seperti apa kira-kira, bisa nggak? misalnya di Nias ini kan kebetulan kita kan jarang banget gitu, maaf izin ya Pak, kita nggak ada lagu anak muda yang berbau Nias tapi agak modern dicampur dengan musik-musik modern, misalnya seperti musik Nias musik daerah yang tradisional gitu dicampur seperti musik DJ atau kolaborasi. Nah gitu. Jadi jarang banget sama rapper, ada rappernya kan. Jadi mungkin kita yakin aja ya udah pasti ini sesuatu hal yang baru gitu. Tidak mungkin tidak diterima ya kan. Tapi ya mungkin tahap demi tahap mungkin dilalui teman-teman juga untuk bisa berani maju dan tampil sehingga bisa meraih juara di sana. Artinya bahwa keyakinan Anda yang tidak biasa itu Anda buat dan ternyata itu jauh lebih banyak menuai keberhasilan terakhir ya. Nah, proses perjalanan dari event-event, kenapa sih harus berpikir kita mau nampil di beberapa event-event luar? Keyakinan sementara teman-teman ini kan awalnya kan masih dari lokalan ya. Kok langsung keluar mainnya? Biasanya kalau biasa baru muncul biasanya main di sekitaran dulu lah di lokal. Tapi ini kan dari cerita tadi sudah langsung di event provinsi sampai keluar gitu. Ini siapa sebenarnya yang mau mendorong ke sana? Kalau untuk mendorong ke sana sih kita sendiri ya, teman-teman tim, karena kita pengen sesuatu hal yang baru juga, pengen berprestasi bukan hanya di lokal tapi juga di kementerian. Dan mungkin kenapa kita bisa ada juga komunikasi dengan Kementerian Pariwisata, karena kita kebetulan salah satu komunitas yang lolos Banper Kemenparekraf, dan kita salah satu komunitas di Kepulauan Nias ya yang berhasil Satu-satunya. dan iya satu-satunya, dan 28 komunitas seluruh Indonesia. Kita salah satunya. Dan itu kenapa mungkin akses kita untuk mendapat informasi dari Kementerian Pariwisata itu agak mudah gitu. Jadi ya teman-teman berpikir ya udah kenapa tidak ya kita coba, dan mereka juga semangat. Oke, artinya menarik ya dari perjalanannya tadi. Nah, pada saat kemarin kompetisi atau event itu digelar, pada saat dinyatakan kemudian bisa di posisi juara kedua, seperti apa teman-teman pada saat itu? Apa sih yang dilakukan kemudian seperti apa? Pertama ya kita bersyukur dulu ya, kita bersyukur. Kedua ya awalnya kita nggak nyangka juga gitu bisa sampai memegang, dipercayakan untuk menjadi juara 2. Dan apa ya bilangnya, teman-teman ya kedepannya seperti memiliki tanggung jawab, memiliki beban gitu. Kenapa? Karena mereka bukan hanya membawa nama Kepulauan Nias, tetapi membawa nama Sumatera. Nah, di sini teman-teman mungkin kedepannya akan memiliki tugas-tugas yang dimana nanti bisa berkolaborasi dengan beberapa seniman senior kami di sini dan juga pemerintah Kota Gunung Sitoli. Bagaimana kedepannya apa yang harus kita lakukan supaya teman-teman terus berkarya, terus aktif dalam
mengaplikasikan apa yang sudah dimiliki, misalnya seperti bakat menyanyi, musik, terutama di bagian musik dan juga seni-seni yang lain. Ya, dari sekian peserta, kemudian teman-teman WOW ini dan mewakili bahkan Provinsi Sumatera Utara, apa sih yang unggul dibanding peserta yang lain sampai meraih juara 2 gitu? Yang unggul dari teman-teman ini meraih posisi kedua itu apa? Dari hasil juri kemudian. Jadi menurut saya kenapa kita menang? Pertama-tama karena kita unik. Gini loh, mungkin para senior yang menurut saya pribadi, para senior musisi Nias di sini pada nggak tahu kalau misalnya bahasa kita ini mirip dengan bahasa Jepang dan Korea. Dan itu yang diungkapkan oleh Vicky Senipar kemarin waktu dia mencurikan. Dan itu memang udah niat saya dari awal. Saya kemarin waktu ciptain lagu ini, waktu saya kirim, karena kebetulan saya penciptanya, saya yakin pasti masuk 5 besar. Karena kenapa? Karena saya lihat ada keunikan bahasa Nias yang bisa disejajarkan dengan lagu-lagu Korea dan Jepang. Dan saat ini juga kan lagu-lagu mereka lagi booming. Jadi walaupun lagu kita bahasa kita tidak dikenal oleh orang Jawa, tapi mereka ininya catching dengan lagu kita. Dan itu pas seperti yang saya pikirkan. Begitu juga nih dikatakan oleh para juri kayak Vicky Senipar, Mia Ismi gitu loh. Nah, Bung Cikal, ini kan menarik ini kemudian. Kalau malam ini kita bisa mendengarkan mereka meraih prestasi, kemudian berjuang mulai dari yang hanya coba-coba, tiba-tiba saat mereka terjun dengan penuh keyakinan bahwa akan meraih yang terbaik dan ternyata itu bisa dibuktikan. Selaku salah seorang yang berkecimpung di dunia industri musik, Anda melihat ini seperti apa? Mau nggak apa yang Anda pikirkan tentang komunitas-komunitas ini ke depan? Kalaupun di luarnya saja mereka melihat ini sesuatu yang menarik dan baik. Anda dalam dunia musik apa yang mungkin terpikirkan dengan ini? Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Senang bisa diundang di One Man Show ya. Baik, saya pribadi melihat terutama pertanyaan Bung Men tadi soal teman-teman di WW ya. Saya pribadi sangat salut, terutama ketika mereka berani untuk terjun ke tingkat nasional ya. Kenapa saya bilang saya tertarik? Mereka sudah menciptakan satu konsep musik yang dimana secara pribadi ya, saya nggak sampai memikirkan wow musik mereka keren. Kemarin saya cerita dengan Safar, mereka sampai merekam doli-doli ya, panitia ya, itu via handphone, dan itu, saya apresiasi luar biasa ya, mereka menciptakan musik Nias. Jadi yang saya tarik di situ bahwa musik Nias ini sebenarnya bukan cuma panitia, garamba, gong, teng, dedeng, deng, 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 bukan cuma itu saja rupanya. Ternyata musik Nias ini ketika dikolaborasikan dengan musik EDM, yang musik modern saat-saat ini, rupanya wow gitu loh. Rupanya wow. Dan ini memang harus jangan sampai di sini aja. Nah, itu yang saya harapkan sebenarnya. Kemarin cerita kepada teman-teman ini, bagusnya pemerintah memperhatikan ini ya. Kenapa sih pemerintah tidak membuat satu bangunan seni, gedung seni, di mana di situ nanti semuanya dikumpulkan. Tempat penampilan. Sebenarnya masyarakat Nias ini, terutama kaum milenial saat ini banyak sekali yang berpotensi di dunia seni. Mereka banyak yang menciptakan karya-karya baru yang mungkin kita pun, saya sendiri, mungkin orang senior-senior kita di dunia musik belum pada tahu. Nah, terutama contoh mereka teman-teman yang di WOW, musik yang mereka collab ini, yang mereka komposisikan, saya sendiri nggak pernah berpikir bahwa akan terciptalah musik seperti ini, musik Nias seperti ini yang dikolaborasikan dengan musik EDM dan mampu menarik perhatian Dewan Juri dan mempercayakan mereka jadi juara 2. Nah, jadi ada baiknya ada perhatian khusus ya dari pemerintah untuk membangun suatu bangunan seni ya. Di situ nanti ditampunglah hasil-hasil karya-karya seni,
anak-anak ini, anak-anak milenial ini. Oke, Bung Cikal, kalau tadi kita berbicara mungkin itu lebih kepada fasilitas ya. Nah, dari sisi industri musik sendiri, Anda ini kan lebih banyak berkecimpung di Nias. Nah, saat ini kan banyak kelompok-kelompok atau komunitas seperti mereka ini. Anda melihat ini sebuah potensi atau apa sebenarnya semestinya? Dan bagaimana juga Anda yang bergerak di bidang itu kemudian mencoba menampung. Mereka ini tadi kan justru mungkin tidak akan terpopuler ketika tidak harus keluar. Persoalannya kan terlepas bahwa kita butuh gedung contohnya. Nah, sebagai salah seorang pengelola industri musik lah, bahwa ini kan sudah mulai membuka cakrawala berpikir kita kan, ternyata ada hal-hal yang memang nggak masuk akal, ternyata justru jauh menarik gitu. Anda menangkap ini apa? Ada peluang nggak di situ di industri musik yang Anda selama ini coba geluti? Ya, kalau peluang sebenarnya sangat berpeluang ya. Ketika seseorang itu mengambil satu tekad bahwa dia bekerja di dunia seni, ini satu peluang sebenarnya, Pak, Bung Men, satu peluang besar sebenarnya. Cuma akhirnya ketika kita masih belum ada yang memperhatikan ini, Bung Men, belum ada yang memperhatikan, belum ada satu yang apa ya istilahnya ya, nilai jual, apa sih nilai jual yang harus kita jual dari seni ini. Nah, sedang di Jogja itu, di Malioboro itu, kenapa kotanya hidup, kenapa Malioboro itu hidup? Karena ada anak-anak seninya, yang anak-anak yang bergerak di dunia musik ya. Katakanlah pengamen. Katakanlah pengamen. Tapi dari situ mereka bisa hidup. Dari hal itu mereka bisa hidup. Walaupun ya bahasa orangnya pengamen ya. Nah, ini satu menarik sebenarnya. Kota Gunung Stoli ini sudah mulai hidup ya, Nah, ada baiknya entah di satu lokasi banyak anak-anak yang yang pengen dibilang ngamen, bukan ngamen sih. Mereka pengen nampil gitu loh. Maunya ada satu lokasi mereka bisa tampil di situ. Oke, terima kasih, Bung. Nah, ini di sini kebetulan ada salah seorang musisi senior ya, pencipta lagu sekaligus juga seniman ini. Ini mungkin Bung Fatih ini bisa menyampaikan ini. Ini kan ada sebuah hal yang menarik bahwa adik-adik ini kemudian mereka memulai karir mereka dari seni itu dari hal yang memang mungkin di luar apa yang kita pikirkan. Mungkin kalau melihat Fatih ini kan karya-karyanya sudah luar biasa ya. Orang mungkin menyanyikan lagu itu justru banyak lagu beliau. Nah, apakah dari sisi pandangan sebagai seorang musisi, keberhasilan adik-adik ini, apakah ini baru yang pertama atau seperti apa? Bahwa sebenarnya lagu-lagu Nias atau lagu-lagu yang dimunculkan atau yang dihasilkan oleh para musisi-musisi kita sudah banyak sebenarnya. Tapi kenapa baru kita semua mengatakan, wah luar biasa gitu. Apa sebenarnya yang terjadi dari sisi seniman atau dunia seni musik kita di Pulau Nias ini, Pak Fatih? Baik, selamat malam buat semua. Yo. Sebenarnya saya bukan seniman, hanya cinta seni. Ya, gitu aja. Pertama-tama salut dulu buat adik-adik yang bergelar grup WOW, Walk on the Water. Itu pasti diambil dari kitab suci itu. Ya, ada pasti. Itu bagus. Saya salut dengan itu. Yang kedua, membuat lagu itu, Dek, berbicara sebagai pencipta lagu, membuat lagu itu tidak satu. Dan tidak bisa kita katakan selama ini senior kita tidak membuat lagu yang berkolaborasi dengan rap, yang tidak bisa kita bilang begitu, Dek. Karena yang namanya pencipta lagu yang sudah terkenal sekalipun, katakanlah Panche Pondak atau Rinto Harahap, tidak pernah dia buat lagu seperti yang Anda buat itu. Jadi apa lagu yang sudah Anda buat itu luar biasa itu. Itu saya katakan wow, ya wow. Cuma jangan dikaitkan dengan
ciptaan-ciptaan para senior, jangan karena tidak diciptakan senior maka saya ciptakan ini. Ya tidak seperti begitu deh. Ya itu. Lalu seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya satu. Ya, jadikanlah itu sebagai talenta. Ya, jadikan itu sebagai talenta untuk menghibur orang dan kalau bisa untuk memuji Tuhan. Ya, bukan hanya memuji diri kita sendiri. Penampilan kalian bagus deh, ya, penampilan kalian bagus. Cuma seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kalau ada event berikutnya? Saya sudah mencipta banyak lagu, Pak, ratusan. Karena itu hobi. Saya mau menghibur orang, bukan untuk mendapatkan uang. Karena sampai sekarang yang saya tahu, musik Nias itu masih belum bisa mendapatkan uang. Itu yang saya tahu. Sehingga kalau saya bikin lagu, apapun itu hanya untuk menghibur orang. Kenapa saya katakan demikian? Saya mau mengajak juga pemerintah, Pak. Ya, marilah, bukan masalah tidak menghargai, ya menghargai sih menghargai, tapi marilah. Ya, ada satu lagu yang paling terkenal di Nias dulu, katakanlah lagu Tanoniha. Itu dipakai di mana-mana. Di acara-acara formal dan non formal dipakai. Ada lagu Towi-Towi, ya dan lain-lain lah. Tapi saya mau katakan kepada Bung One Man, ini semua orang tahu ini. Kalau ada bapak pemerintah juga yang mendengar apa yang saya katakan ini, ya, berikan mereka motivasi, Pak. Selembar kertas saja piagam penghargaan tanda tangan, mereka bangga dan kami bangga dengan itu. Yang saya tahu sampai saat ini, Pak, belum pernah saya terima itu yang namanya penghargaan, ya. Bukan saya minta penghargaan ya, bukan itu. Tapi mari, mungkin saya, oke lah, enggak apa-apa, ya kan? Tapi yang lain gimana? Apalagi kalau sudah meninggal, ya. Jangan nanti Bung One Man karena mereka sudah jadi, oh ini aku punya, ini punya Nias ini, oh jangan begitu. Tapi apa kontribusi kita untuk membackup mereka, memotivasi mereka supaya mereka jadi besar, sehingga apa yang kita inginkan dengan industri musik berjalan, ya. Saya mau mereka ini rekaman. Kalau habis rekaman, industri jadi. Lalu setelah rekaman keluar produk, mau dikemanakan? Kenapa mereka bisa show sampai ke Medan, sampai ke Jakarta? Karena tidak ada event di Gunung Stoli, Pak. Makanya saya senang sekali dengan pertemuan ini. Ya marilah, mari sama-sama kita hidupkan kota ini dengan seni. Ya, selama sekian tahun saya melihat, Pak, kota ini seperti ada seni tapi hanya malu-malu kucing naiknya. Kenapa malu-malu kucing? Ada tempat penampilan. Ya, salut buat Bapak Kades Pariwisata sudah menyiapkan dengan Pak Wali Kota. Ada Taman Yahobu, ada panggungnya. Tapi tidak ada yang manggung, Pak. Ada panggung, nggak ada yang manggung. Memang ada event-event yang dibuat oleh Dinas Pariwisata, ya. Tapi ya mungkin karena situasi COVID ini agak mandek, ya. Tapi kami pelaku-pelaku seni sebenarnya mau ngamen itu, Pak. Kota Jogja itu terkenal karena pengamennya itu, Pak. Dan kalau mereka lihat saya akrab betul dengan mereka. Karena kebetulan waktu itu anak-anak saya sekolah di sana, asal saya ke sana saya ngamen sama mereka, Pak, sampai jam 2 pagi. Dan ternyata itu asik. Asik. Dan salah satu daya tarik orang pergi ke Jogja itu mendengar mereka nyanyi pengamen-pengamen ini. Nah, bagaimana kita menciptakan kota Gunung Stoli ini menjadi kota seni, Pak? Salah satu daya tarik orang untuk datang ke Gunung Stoli karena ada musik jalanan, katakan gitu. Karena ada musik wow yang pernah tampil di Jakarta itu, sekali seminggu mereka manggung di sana dengan lagu-lagu tradisional dan luar biasa gitu. Oke. Ini menarik, artinya ada beberapa hal yang bisa kita dapat di sini. Apa sebenarnya yang menjadi teman-teman ini bisa sukses kemudian? Kalau menurut kami sih pertama ada satu yang paling penting, Ya. itu adalah konsistensi. Di lagu Ononi Hale ini, saya cerita jujur aja ya. Sebenarnya lagu ini udah saya ciptakan 2019. Dan itu kita pernah ikutkan tes, ya kan?
kemarin tuh sebagai dikritis sama jurinya. Jadi jurinya bilang, saya juga udah pernah juri ya. Jadi saya pernah juri juga untuk lomba film pendek di PKP berapa kali dan juga juri FLS2M. Jadi saya seorang juri itu seharusnya kasih kritik yang bagus. Misalnya gini loh, oh kalau misalnya dari film ya, itu color grading kamu kurang, itu ditambah. Atau bisa musik backsoundnya terlalu tinggi. Nah, tapi kemarin itu saya kebetulan nggak ada ya, mungkin Maru yang ada atau yang lain, malah dikritik ke personalnya. Kita bilang ada komunitas wow, tapi penampilannya nggak wow. Saya ke personal banget. Cuma kan, ya kok gitu ya, seorang para senior ini kok kayak menekan. Tapi menurut kami sih, kalau kami ya, itu kami jadikan cambukan. Jadi misalnya ya, mungkin di Nias kemarin nggak menang di lomba vokal grup lokal, tapi sekarang udah menang di nasional juara 2. Dan itu kayak seperti kata Frank Sinatra ya, the best revenge is a massive success. Jadi menurut kami sih, untuk teman-teman juga di luar sana, pertama konsistensi yang paling penting. Kalau kita mau maju, mau apapun kata orang, kamu yakin karyamu bagus, hajar terus. Pasti suatu saat pasti dapat. Walaupun tidak dapat, minimal kamu bisa ngatain ke diri kamu bahwa aku udah lakuin yang aku bisa, daripada nanti nyesal kemudian. Itu sih prinsip kami kenapa WOW bisa sampai sekarang ini. Ya mungkin Bung Cikal, melihat kondisi seperti ini, Anda sendiri yang berkecimpung di dunia industri musik, ini bagaimana Anda melihat kondisi-kondisi seperti ini, bahwa ada potensi, tetapi kemudian ini menjadi sebuah hambatan. Mungkin ada saja orang yang merasa ini, kenapa sih harus dia? Oke, baik. Yang saya lihat di sini sebenarnya, seperti dibilang Bung Markus tadi, kalau kita berjalan sendiri memang agak susah ya. Memang harus ada kerjasama antara pemerintah dan komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang seni. Memang ini hal yang apa ya, yang kadang seperti bilang Markus tadi, banyak senior-senior ya tidak memperhatikan, malah menekan. Mungkin sebenarnya itu kembali ketika senior itu belum yakin istilahnya, belum yakin bahwa mereka mampu sebenarnya. Banyak senior yang masih melihat, ini anak baru lahir kok udah ya, kok sudah punya cita-cita tinggi ya. Nah, sebenarnya itu pola yang salah sebenarnya. Cuma pikir yang masih harus ya. diperbaiki ya. Nah, jadi cuma kembali ke komunitasnya sebenarnya. Tadi dikritik sama senior misalnya, dan mereka harus nangkap itu bahwa jangan sampai gara-gara kritikan itu kita down. Justru karena kritikan ini kita harus naik. Nah, memang setiap apa yang dilakukan oleh komunitas sebenarnya, ada baiknya pemerintah juga menggandeng. Kenapa saya bilang begitu? Bakalan apa yang dilakukan oleh komunitas ini bakalan cepat ya naiknya, atau cepat dikenal lah, terutama bidang pariwisata ya. Ini ada kebetulan pemerintah ya, Pak Miman, Pak Eva. Tadi ada beberapa hal yang terjadi bahwa untuk saat ini mungkin kita senang ada prestasi yang dibawakan oleh teman-teman ini, dan ketika prestasi maka semua berebut bahwa ini adalah hasil dari Kota Gunung Sitoli, ini adalah anak-anak dari Pulau Nias, ini adalah apa. Tapi dari apa yang sudah disampaikan ternyata banyak persoalan yang ada di dalam. Fatih menyampaikan tadi bahwa sejauh ini bagi kami selaku pencipta lagu, selembar piagam penghargaan terhadap bahwa Anda telah berkontribusi terhadap seni tidak ada gitu. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan terhadap kondisi ini, Pak Memang? Baik, terima kasih Bung One Man, sangat berbahagia berada di One Man Show malam ini, berada di tengah-tengah seniman senior kita, Om Fatih, ya Bung Cikal yang sudah cenderung terjun ke industri musik, dan teman-teman WOW yang kita banggakan dan telah memiliki prestasi yang nyata. Pertama, musik sangat berpengaruh dalam kemajuan peradaban kita. Melalui musik kita bisa melihat tahapan-tahapan kemajuan peradaban suatu daerah. Dan musik salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang bisa diharapkan sebenarnya bisa menggerakkan
lokomotif perekonomian, ya, sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian. Tadi disebut menggerakkan pariwisata dan sebagainya, termasuk industri musik itu sendiri itu bagian dari ekonomi kreatif. Selain itu musik juga menjadi sarana media untuk berkreasi. Jadi anak-anak muda tidak larinya ke narkoba, ke kejahatan, tapi dengan adanya musik maka dia lebih kreatif, mengembangkan kreativitas. Dengan demikian maka tentu saja pemerintah sangat berkepentingan untuk memperhatikan sektor musik. Tugas pemerintah tentu adalah memfasilitasi, memberdayakan, membuat regulasi, membuat kebijakan yang membuat iklim yang memungkinkan lahirnya kreativitas itu sendiri. Karena musik tidak dilahirkan oleh pemerintah. Musik itu lahir dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat, di tengah komunitas. Ketika pemerintah melihat ada perkembangan, yang apalagi perkembangan yang luar biasa, maka tentu tugas pemerintah adalah memberdayakan, memfasilitasi dan sebagainya. Pemerintah Kota Gunung Sitoli sendiri dalam kurun waktu 5 tahun ini memang menaruh perhatian yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan. Antara lain pertama itu pembangunan Taman Yahowu dan pedestrian di lapangan Merdeka di mana-mana itu sebenarnya mengadopsi juga apa yang telah dilakukan di kota-kota lain supaya adalah komunitas-komunitas seni yang hadir yang bisa berkreasi dan bisa tampil di fasilitas-fasilitas yang ada dibangun oleh pemerintah. Termasuk panggung Taman Yahowu itu memang disediakan fasilitas dan sebagainya untuk tampil bagi komunitas-komunitas yang ingin tampil. Nah, pemerintah pada dalam kurun waktu 3 tahun, 5 tahun ini juga selalu melaksanakan yang namanya festival dan kreativitas seni budaya Kota Gunung Sitoli. Di situ kita menampilkan musik, tari, dan kreasi-kreasi lainnya misalnya di bidang kebudayaan. Dulu itu kita laksanakan sekali dalam 2 bulan. Mulai dari tahun 2016, 2017 sekali dalam 2 bulan. Kemudian ada perubahan karena terlalu sekali 3 bulan per 3 bulan. Namun tahun kemarin dan tahun ini karena situasi COVID-19 memang itu tidak kita laksanakan karena bisa mengundang kerumunan dan bisa berpotensi sebagai salah satu tempat nanti terjadinya penyebaran COVID-19. Nah, tadi itu beberapa hal yang sudah kita lakukan terkait dengan WOW. Pertama, saya mengenal WOW itu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ketika saya WOW membantu kita membuat video divisi komersial promosi pariwisata Kota Gunung Sitoli yang dikenal dengan tagline Enjoy Gunung Sitoli itu. Nah, ini Bung Markus dan ada 1 orang lagi personil yang kita gunakan untuk mengemas video itu. Ya, kita ikut membantu mereka pada waktu itu, supervisi itu ketika datang tim supervisi kita dampingi. Kemudian video Enjoy Gunung Sitoli itu menjadi bagian dari portofolio mereka, sehingga video kita itu yang kerjasama kita buat menjadi bagian dari company profile mereka, portofolio mereka, prestasi mereka, sehingga dipertimbangkan layak menerima bantuan itu. Nah, itu juga bentuk fasilitasi dari pemerintah, sehingga akhirnya terbukalah jalan, mereka diberi info dan mengikuti lomba Kamu dan Aku itu, karya musik anak komunitas itu. Dan kita banyak berdiskusi di Dinas Pariwisata untuk bagaimana. Kebetulan di Dinas Pariwisata juga ada teman-teman yang cukup kreatif ya, memberikan saran-saran kepada Markus dan kawan-kawan, termasuk peralatan kerja termasuk tadi itu. Di Dinas Pariwisata itu kita punya peralatan ya, hampir lengkap kita alat-alat musik tradisional itu, yang namanya garaba itu ada belasan lah, banyak. Ya, sehingga kalau misalnya ada suatu saat yang mau membuat pagelaran dengan menggunakan banyak gendang, araba, faritia itu kita nggak usah cari kemana-mana, komunitas bisa pinjam di
Dinas Pariwisata. Itu juga bentuk fasilitasi pemerintah. Nah, khusus WOW, kita merencanakan pelaksanaan Festival dan Kreativitas Seni Budaya Kota Gunung Sitoli tahun ini kita laksanakan secara live streaming. Artinya tidak mengundang orang banyak, mungkin paling beberapa orang ya, 50 orang mungkin, teman-teman komunitas dan sebagainya. Mungkin senior-senior bidang musik juga nanti kita undang, tapi tidak mengundang massa untuk menonton, tapi kita siarkan secara live streaming. Mudah-mudahan nanti One Man Show juga bisa membantu ya, membantu untuk live streaming ini. Jadi kita rencanakan dan panggungnya itu kita serahkan kali ini ya. Maka mohon maaf kepada komunitas lain dulu, panggungnya kita serahkan kepada WOW untuk perform. Karena berapa kali dia chatting saya, Bang itu yang pulang yang dari Jember udah perform mereka, yang ini udah kita kapan? Oke lah. Oke. Dengan pembiayaan yang apa adanya ya, yang pas-pasan fasilitas, karena anggaran kita udah refocusing masa pandemi Covid ini, anggaran festival kreativitas setengah dipotong. Lalu seperti apa pemerintah, bagaimana kemudian karya-karya mereka ini setidaknya punya porsi lah? Sudah disampaikan tadi bahwa ada beberapa lagu yang sampai saat ini menjadi kebanggaan daerah dan itu bahkan sampai keluar sebagai entitas Ononiha contohnya. Tapi mereka sendiri yang menghasilkan itu justru tidak pernah dipandang gitu. Ini seperti apa pemerintah melihat ini? Kalau dari sisi apresiasi pemerintah, apa yang disampaikan Om Fatih tadi, ya ini menjadi masukan. Ya mungkin ada momentum-momentum nanti, mungkin pada saat hari ulang tahun Kota Gunung Sitoli dan sebagainya, ini menjadi masukan kepada pimpinan. Mungkin kita mengundang seniman dan budayawan yang telah berprestasi di bidangnya, mungkin itu salah satu item yang harus kita Tapi saya mau nyatakan begini, selama ini yang sangat kekurangan kita adalah mendaftarkan lagu kita itu, hak cipta lagu itu. Ya. Kemarin kami dari Dinas Pariwisata telah mendaftarkan kurang lebih 70-an ekspresi budaya tradisional kita. Ya. Ada beberapa lagu Bung Fatih, tapi lagu-lagu ekspresi kebudayaan, artinya lagu-lagu komunal dia. Seperti misalnya lagu Tanuniha itu kan sudah milik komunal. Kemudian lagu-lagu yang dilaksanakan di upacara-upacara adat, itu karena ekspresi kebudayaan komunal. Kita sudah tari-tarian, alat-alat musik kita sudah usulkan pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM untuk dicatat sebagai hak kekayaan intelektual Kota Gunung Sitoli. Kan sudah terbit peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sekarang ini kan akibat perkembangan teknologi, kadang pencipta lagu ini tertinggalkan karena dia menciptakan lagu. Kalau dulu kan macam Om Fatih dulu menciptakan lagu, direkamnya, kasetnya yang laku. Sekarang ini nggak ada lagi karena perkembangan teknologi, biasa udah bisa dibajak, diambil dari Facebook, diambil di YouTube, diambil segala macam. Nggak ada manfaatnya bagi seorang pencipta lagu. Maka pemerintah sudah menerbitkan peraturan pemerintah itu menganjurkan setiap pencipta lagu untuk mendaftarkan lagu atau musiknya sebagai hak cipta, sebagai hak kekayaan intelektual. Caranya bagaimana? Caranya pertama, ada hak kekayaan intelektual komunal, itu tadi urusan pemerintah. Kalau dia sudah milik komunal. Ada hak kekayaan intelektual personal. Misalnya ciptaan Pak Fatih misalnya, ya kan, kece-kece umade. Itu luar biasa. Nah, artinya kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh hak cipta. Misalnya bisa perorangan, bisa juga atas nama misalnya Cikal Production misalnya. Karena mungkin Pak Fatih karena nggak mau ribet-ribet, udah saya penciptanya, ada Cikal Production misalnya, mendaftarkan. Jadi pemegang hak cipta Cikal Production, pencipta lagu tetap Pak Fatih Sibua. Lalu Cikal Production ini bergabung dan ada namanya lembaga manajemen kolektif nasional. Itu dibayar, Pak? Untuk mendaftar itu kalau personal hanya 400.000, Pak. Hanya 400.000. satu lagu. Satu lagu. Jadi Cikal Production bergabung ke lembaga ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.
Nah, artinya lembaga manajemen kolektif nasional ini nanti yang menegakkan ketentuan ini. Melihat misalnya kalau ini lagu Nias ya, berarti pasti lebih banyak diputar di hotel, di karaoke, di misalnya tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Nah, lembaga manajemen kolektif nasional ini yang mengutip. Lalu ada kerjasama dengan Cikal Production, kerjasama dengan pencipta lagu, ada pembagian royalti tersebut. Memang kalau hak kekayaan intelektual personal ini memang urusannya personal. Tapi saya diskusi sebelum kemari dengan bidang kebudayaan saya, kita siap fasilitasi. Artinya memfasilitasi ini menghubungi kementerian, menyiapkan apa aja yang perlu disiapkan, persyaratan administrasi yang perlu disiapkan, memberikan informasi dan sebagainya. Secara ini bisa secara kolektif itu kita kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM karena bisa secara online, ya, bisa secara online. Nah, saya nggak tahu apa lagu Ono Nihale ini sudah menjadi hak kekayaan Sudah diambil oleh Kemenparekraf. didaftarkan ke Kemenparekraf ke Kemenkumham. Berarti kalau itu sudah aman, Jadi artinya kalau misalnya di pesawat Garuda Gunung Story Jakarta misalnya ada diputar lagu Ono Nihale kan, nah, itu wajib Garuda bayar ke Kemenparekraf dan kepada pencipta lagu. Jadi seperti itu. Jadi saya mengajak pada malam ini, artinya Dinas Pariwisata juga dan Kebudayaan siap memfasilitasi proses pendaftaran itu, membantu soal informasi, membantu menjembatani dan sebagainya, supaya lagu-lagu Nias ini, pencipta lagunya, dan juga lagunya kita daftarkan sebagai hak kekayaan. Itu salah satu apresiasi pemerintah kepada para seniman. Demikian. Ya, terima kasih. Mungkin dari yang disampaikan tadi, di sini musisi senior ya, Fatih Jebua, bahwa untuk menghargai hak intelektual dari sisi karya musik tadi, bahwa ada satu solusi yang disampaikan oleh pemerintah melalui pendaftaran tadi. Menurut Anda ini sulit nggak atau seperti apa dari sisi pendaftaran bahwa satu lagu 400.000 sementara PNBP dia itu ya, penerimaan nasional bukan pajak. sementara beliau ini kan sudah menciptakan ratusan lagu. Seandainya dia mendaftarkan sekian ratus lagu kali 400, mungkin tanggapannya seperti apa ini dengan pemerintah? Baik, terima kasih Bung Wanmen. Sebenarnya kadang-kadang peraturan itu kalau dilihat dari industri musik nasional, katakanlah di Jakarta, di kota besar, itu memungkinkan. Bisa. Apalagi kalau yang di daftar itu 1, 2, 3 lagu ya. Kemudian mereka sudah punya pasar. Ya. Persoalan lagu Nias sebenarnya Pak Kadis, Bung Wanmen dan adik-adik, persoalan pasar. Mungkin baru setelah terjadi pandemi ini, COVID-19, baru muncul ada lagu Nias. Sebelumnya enggak. Saya sudah merekam kaset di kaset kotak kecil dulu, ada 17 album. Semua rugi, Pak. Semua rugi. Apalagi waktu itu kan tidak ada hubungan kerja dengan pemerintah. Beda dengan WOW tadi, ada rupanya hubungan kerja dengan pengadaan ini, Pak. Itu kan bisa membantu grup itu. Kalau kami dulu tidak. Lalu seperti pendaftaran yang Bung Wanmen tanya itu sebenarnya kalau bagi saya itu bukan menghibur, Pak, tapi menyakitkan. Itu peraturan itu sebenarnya perlu ditinjau ulang. Ya. Saya daftar 400.000. Kapan lagu saya itu diputar di hotel, diputar di pesawat, diputar di kapan? Dan kapan royalti itu bisa saya terima? Ya. Makanya saya bilang tadi kepada adik-adik ini, berkarya terus. Jujur, saya buka-bukaan ini. Saya sudah mengupload lagu di YouTube, mungkin hampir 60 lagu. YouTube baru bayar saya, Pak, 1.375.000. YouTube. Yang keluar uang saya, Pak, hampir 50 juta. Ini Bung Cikal ini luar biasa ini membantu saya. Ya. Saya tidak kasih tahu berapa nilai nominal per lagu, ya. Tapi saya bayar. Dari rekaman saya bayar,
dari studio, dari audio, dari video, saya bayar juga, hampir sama. Bapak bisa bayangkan, 60 lagu kali sekian Pak. Itulah yang saya keluarkan uang. Hasilnya 1.375.000. Jadi kalau kita bicara tadi seperti peraturan yang disampaikan oleh kan bukan peraturan Pekadis itu peraturannya pemerintah, ya kan? Apa iya? Apa bisa membantu? Kalau pemerintah mengatakan seperti begini, saya setuju Pak. Setiap lagu yang diciptakan oleh pencipta lagu didaftarkan ke kami bayar 400.000. Itu baru benar. Tapi kalau pencipta lagu yang bayar ke pemerintah itu salah Pak. Saya yang bilang Pak ya. Ini pribadi personel ya. Salah. Ya. Nanti kalau misalnya kalau pemerintah membayar setiap lagu yang saya cipta dibayar 400.000 per lagu, itu baru benar menurut saya Pak ya. Artinya apa? Nanti kalau lagu itu terkenal, royaltinya entah di mana diambil, bisa masuk ke pemerintah. Berapa masuk ke pemerintah, berapa masuk ke pencipta lagu. Kalau menurut saya begitu Pak. Tapi kalau sekarang pemerintah mengatakan, Fatih daftarkan lagumu. Aku tidak ada uang Pak, dengan 100 lagu saja misalnya mungkin 40 jutaan ya. Saya sudah mencipta lagu hampir 400 loh Pak. Karena saya lagu itu sama dengan makan sarapan pagi Pak. Kalau saya tidak mencipta lagu sepertinya saya belum sarapan pagi gitu. Dan itu konsumsi saya bukan untuk seperti yang saya katakan tadi. Ya. Dan bukan untuk menekan-nekan seperti yang dibilang oleh Bung Markus tadi. Itu sebenarnya ya mungkin karena baru deh ya. Kalian baru muncul gitu. Karena begini, yang dijaga sebenarnya adik-adik. Saya dulu pemain band. Lama saya main band. Yang dijaga kekompakan deh. Keterbukaan. Apalagi kalau sudah berbicara masalah finansial. Ya. Kalau kami main band dulu, satu orang terkilir tangannya, tidak jadi main bandnya. Ini maaf, ini Pak Kadis ini waktu mudanya ini saya latih-latih nyanyi ini dulu. Di vokal group. Ada vokal group mereka, dulu saya yang latih. Ya. Nah, makanya kalau kita berbicara masalah ya peraturan atau bagaimana kesinambungan. Sebenarnya saya mau tadi adik-adik ini berbicara masalah seperti yang mungkin maksud Bung One Man bertanya setelah ini apa? Setelah ini apa yang mau dibuat gitu loh. Sehingga itu akan menghasilkan suatu karya seni dan bermanfaat bagi masyarakat. Terutama untuk Kota Gunung Stoli. Oh itu lagu itu dari Nias itu. Yang mana Nias Bu? Banyak orang Pak belum tahu di mana Nias di peta. Belum tahu, ya. Apalagi seperti saya sebenarnya mau meninggalkan satu kenangan, ya. Saya mau meninggalkan kenangan buat anak cucu saya, Pak. Kalau ada seorang yang namanya Fatih Zebua, ya, pernah mencipta lagu ini untuk anak cucunya. Itu aja sebenarnya. Karena sudah saya katakan tadi untuk uang, enggak, berat. Oh ya, seperti yang disampaikan oleh Markus, mau kita bangun link jaringan, itu benar Pak. Ya, jaringannya sampai di mana? Ya kan? Subscribe itu mungkin sekian puluh juta baru bisa kita dapat finansial yang sekarang kita bicara masalah pasar lagu Nias. Hanya Nias. Nah, bagaimana sekarang lagu Nias itu naik ke permukaan seperti lagu-lagu Batak, seperti lagu-lagu Ambon, yang dari Papua, termasuk lagu Jawa. Nah, bagaimana itu sebenarnya naik ke atas? Nah, itulah kita. Itu makanya saya sampaikan tadi Bung One Man, pemerintah maunya harus memberikan perhatian khusus lah buat mengembangkan karya seni ini. Terutama untuk mengembangkan seni budaya di, katakanlah Kota Gunung Stoli dulu. Ya. Kalau saya bertanya sekarang, ada enggak sanggar budaya di kota ini? Mungkin pertanyaan sederhana sebenarnya. Kita ada bagian kebudayaan, kita ada dinas yang membidangi, tapi adakah? Lalu kita berbicara masalah industri musik.
adakah setiap bulan yang merekam musik itu supaya menjadi konsumsi masyarakat kita? Ini jadi pertanyaan, ya. Ya mungkin kalau WOW mungkin karena sudah lama kenal ya beberapa apa mungkin oke lah beliau. Yang lain gimana Pak? Nah itu juga menjadi perhatian pemerintah tentang ini. Ya masalah tadi piagam itu hanya guyon saja Pak, hanya guyon. Ya. Mungkin dari pemerintah, Pak. Ya. Ada kemungkinan nggak para pelaku-pelaku seni ini kemudian akan diorganize agar apa yang menjadi persoalan ini bisa kemudian dijawab? Ya, pertama itu tentu harus muncul dulu dari komunitas itu sendiri. Ketika nanti tiba-tiba pemerintah, ayo membentuk ini nanti kan dipandang politis ya. Apa ini pemerintah bentuk organisasi kan? Kalau itu munculnya dari komunitas seni atau sanggar, para seniman dan sebagainya, lalu kita berkoordinasi, tentu pemerintah akan memikirkan apa hal yang perlu difasilitasi. Berarti sejauh ini belum ada dari para seniman ini mencoba menggagas ide seperti itu agar mereka itu bisa bernaung dalam satu wadah, kemudian baru bicara persoalan tempat tadinya ada sebuah bangunan yang bisa mereka jadikan. Sedikit saya kasih masukan, Bang Wan. Sebenarnya wadahnya ada, itu Lembaga Budaya Nias namanya. Di Lembaga Budaya Nias itu ada, di bawahnya ada di bawahnya musik ada dan semua. Kalau yang dimaksudkan itu tadi seperti itu, Lembaga Budaya Nias, ya memang ada. Bahkan besok ini pengukuhan pengurus Lembaga Budaya Nias yang masa periode, karena sudah berakhir yang sebelumnya. Ya, mungkin bisa terwadahi di situ. Tapi kalau yang dimaksudkan Bung Wamen tadi paguyubannya para musisi atau komunitas-komunitas, silakan kalau itu menjadi ide yang kebutuhan dan tentu pemerintah memfasilitasi. Ya, seperti LBN itu juga kan munculnya dari masyarakat, lalu diberikan ide kepada pemerintah, lalu di sekolah. Nah, sedikit tadi mengenai pendaftaran hak kekayaan intelektual, memang mungkin benar dari sisi pandangan Pak Fatih seperti itulah, ya kan? Tapi memang rata-rata sekarang ya para pencipta lagu itu memang ya mungkin tadi terkendala bagaimana kapan lagi putar itu di kafe misalnya di Medan atau segala macam. Saya ada informasi Om Fatih dari seorang teman yang kebetulan bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Lagu kecil-kecil mana itu dinyanyikan di beberapa kafe di Medan. Ada udah mulai bukan orang Nias yang menyanyikannya. Udah mulai populer lah gitu. Nah, kalau itu misalnya sudah kita daftarkan, karena di LMKN ini tadi ada petugasnya, mereka akan bukan urusan kita lagi, udah mereka gitu. Manajemen mereka, misalnya di Hotel Danau Toba misalnya kalau itu dinyanyikan di sana, itu sudah harus kerjasama. Dilihat kalau karaoke dilihat di dasar lagu mereka. Maka ya negosiasi lah, mereka membayar mungkin bukan per menyanyikan, mungkin mereka membayar sekian. Lalu itu menjadi diatur oleh LMKN ini untuk dikirim kepada pengguna kita dan kita. Ada yang mengatakan, dan mungkin ini harus kami pastikan dalam waktu dekat, artinya pemerintah kalau bisa menampung alokasi anggaran untuk itu. Misalnya setiap tahun pendaftaran 10 lagu karya personal atau 100 lagu karya personal kali 400.000 sekian. Nah, mungkin kita lihatlah yang kita pilih dari beberapa lagu yang sudah dinyanyikan di kafe-kafe di Medan, yang sering muncul di YouTube orang gitu, para YouTubers. Nah, kita pilih, kita yang daftarkan. Dananya mungkin ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu yang terpikir saya dengan diskusi malam ini. Jadi saya akan konsultasikan dulu apa itu mungkin. Ya ketika mungkin anggaran kita ini sudah bisa memungkinkan ya mungkin tidak ada masalah. Artinya kita mungkin bisa jadi salah satu kesimpulan nanti bahwa membantu para seniman untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Jadi mungkin ini belum kita programkan, tapi menjadi inspirasi sama kita malam ini, dan tentu kita konsultasikan apakah itu memungkinkan dari sisi ketentuan yang berlaku. Artinya kita membantu para seniman-seniman, para pencipta lagu untuk mendaftarkan baik dari aspek administrasi maupun aspek keuangannya. Saya kira itu teman saya. Terima kasih Pak Kadis sudah menyampaikan. Mungkin harapan singkat sebelum kita menutup diskusi kita dari Sylvia. Harapannya ke depan seperti apa dari diskusi yang sudah kita lakukan ini? Harapan dari saya sendiri mungkin ke depannya setiap komunitas-komunitas yang ada di Kota Bukit Duri, terutama mungkin di
kadang banyak keterbatasan, tapi jangan sampai menjadi sesuatu hal yang menjadi pemicu kita untuk mundur. Dan juga ada kerjasama nanti yang baik juga antara senior-senior musisi yang ada di Kepulauan Nias dan juga kaum milenial juga, dan juga dari pemerintah sendiri, sehingga juga bisa memberikan yang terbaik untuk Kepulauan Nias. Oke, terima kasih Silvi. Mungkin dari Bung Cikal, dari kondisi seperti apa yang sudah kita dengarkan tadi dari sisi musisi yang sampai saat ini masih banyak pergumulan ya yang harus dilakukan untuk pengembangan dan terus harus diperjuangkan. Apa kira-kira harapan untuk yang terakhir kali ya? Singkat. Baik, harapan saya seni nggak mati di sini ya. Harapan kita seni ini terutama konteks musik terus berkembang, dan mungkin secara pribadi mungkin ya, harapan saya Kota Gunung Sitoli ini mengadakan satu event seperti yang diadakan Kementerian Pariwisata, anak kreatif ya. Kalau bisa ada event untuk Kepulauan Nias, anak kreatif ya apa? Karya musik anak. Iya, karya musik anak komunitas. Jadi kan ini banyak komunitas, bukan cuma di Gunung Sitoli. Kalau bisa wadahnya ini Kepulauan Nias. Jadi sehingga anak-anak yang ada di daerah pun yang punya komunitas bisa ikut. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir dari musisi senior ini, Fatih Jibua, harapannya singkat. Kalau saya sih, pertama dulu jangan pernah berhenti, ya. Dan kita punya visi misi tadi menghibur orang. Kepada pemerintah, karena mungkin Pak Kadis sebentar lagi saya juga pensiun. Tapi saya punya usul dan harapan. Pemerintah itu bisa mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan seni ini. Kalau pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk pembibitan kakao, karet, pembibitan apalagi mengenai pertanian, tentu juga pemerintah bisa mengalokasikan dana mengenai seni ini, ya, supaya seni ini bisa hidup. Saya yakin, saya percaya ada tapi mungkin sedikit, ya sedikit. Jadi kalau dalam bahasa Nias jangan bijile, tapi betul-betul dari hati supaya ya teman-teman ini bisa hidup lah, bisa ya. Jangan ada seniman seperti Gesang. Gesang itu terkenal karena lagunya terkenal di Jepang. Jepang mengalokasikan dana untuk dia untuk bangun rumahnya, baru pemerintah sibuk membangun rumah Gesang. Ya kan? Nah, Jangan itu terjadi untuk dunia. jangan itu terjadi untuk Nias. Yang saya senang, ya, saya tidak bersyukur ada pandemik 19. Tapi akibat daripada COVID-19 ini, lagu-lagu Nias jadi banyak di YouTube. Banyak komunitas saya, teman-teman saya baik yang ada di Medan, di Jakarta, mulai menyanyikan lagu Nias. Oh, rupanya ada lagu Nias yang mungkin mereka rasa cukup baik, Asik. ya, cukup asik. Kenapa, Pak Maiman? Coba nanti Bapak buka. Saya bilang sama Pak Nahe, anggota DPRD tingkat 1, saya seperti ditusuk dengan promosi pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Lagu yang dari Karo, wih luar biasa. Lagu dari Tapanuli luar biasa. Begitu masuk Nias, Pak, Bapak coba nanti buka lagunya. Ono alape, ono mat, bukan orangnya. Saya nyanyikan, lafalnya sudah salah, dan lagunya itu bukan lagu Nias itu. Kalau menurut saya bukan lagu Nias itu disadur dari lagu mana dijadikan sair-sair maena, ya kan? Lalu lafalnya he ono alape, bukan ono ala, bahasanya he ono alave. Itu bahasa Niasnya, ya. Dan ya saya sudah protes itu kepada Bung Nahe, itu supaya dikasih tahu di pihak Dinas Pariwisata tingkat 1 Sumatera Utara. Kalau lagu Nias itu banyak. Bukan lagu itu, bukan he ono alape, bukan. Banyak. Ya.
Kalau perlu maunya lagu yang ditampilkan di promosi Sumatera Utara itu lagu mereka ini. Ya, lagu mereka ini. Apa namanya tadi itu? Ononi Hale. Ononi Hale. Ononi Hale. Itu. Ya. Nah, harapan terakhir Pak One Man dalam pertemuan ini, ya mari jangan saling menyalahkan. Tapi bagaimana karya kita itu, kalau menurut saya tolok ukur karya seni itu adalah bagaimana orang menikmati. Kalau saya itu bisa menikmati lagu itu aja. Nah, bagaimana kita membuat karya seni itu bisa disenangi orang, itu aja. Oke, terima kasih. Bisa dinikmati maksudnya. Siap, menarik. Artinya itulah diskusi kita malam ini, bahwa apa yang sudah kita perbincangkan semoga ini menjadi bagian dari perjalanan ke depan untuk lebih diperbaiki lagi. Oke pemirsa, malam ini topik kita, diskusi malam kita yang kita bicarakan terkait dengan karya musisi lokal di mata masyarakat dan pemerintah daerah, tentu akan menjadi PR ke depan. Kita sudah dengarkan tadi beberapa pergumulan dan persoalan yang muncul di dalam beberapa karya-karya yang dihasilkan para seniman-seniman di daerah. Tentu ini juga menjadi PR bagi pemerintah. Bagaimana melihat karya-karya seni yang dilahirkan oleh musisi-musisi lokal ini menjadi sebuah potensi. Bagaimana Nias kemudian bisa beranjak ke event-event nasional dan bahkan internasional. Tentu mereka ini juga harus diperhatikan bahwa pemerintah telah mengambil sikap dengan menerbitkan beberapa peraturan bagaimana hak intelektual mereka juga dihargai dan mereka juga mendapat tempat. Dan biarlah masyarakat Kepulauan Nias yang saat ini sudah mulai terbangun keinginannya dari sisi seni, dan di sini telah menghadirkan beberapa kaum milenial yang membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat yang begitu luas, dan mereka membuktikan bahwa mereka juga yang terbaik dari antara yang lain. Tentu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita simak ke depan, dan tetap saksikan program One Man Show dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Yahoo! Huge sorake te maturelo to Bio mira ya tafe fuzi sobada nani hale Ina tiada awazi so ita Tengah si mane gina tome fana Gatai hau ta fa esesi salaya Odo ya uge ya ita fefu aine Fago go hetanga ita wo fana Aine ta falu luisi we amai fana Kiga ofeta amandaya Silombo ofeta la hewa Nafaba ofefu banwada Asaba gaida ononiha oh 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 ya oh 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 Yo He ira ama, he ira ina, ira talifuse zino sobataa Eni ohemana fu agu bago, datalo famaina, datalo manari He tari moyo, he tari baluse anari, anari bawa sara dede Woo!
eh oh eh eh oh 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 eh eh oh 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 eh oh eh oh 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 eh oh 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 eh Ulu harefa bahalawa Na faba ofe fumadoda Hasaba doida oroni Gita ofeta amandaya Tungu ofeta lahir Na faba ofe fumadoda Hasaba doida oroni oh 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 oh